Hadirin yang kami hormati dan semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tibalah kita pada acara yang menjadi inti dan ruh dari acara kita pada malam hari ini, yakni Mau'izatul Hasanah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Syekhul Al-Qiyam wa Murabbina Ruh Kiai Haji Bukhari. Kepada beliau al-waqtu wal fursah, falyatafaddal mashkura. Cik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadratul ulama, para ulama yang kami muliakan, sekalipun mereka sudah meninggalkan kita, lebih khusus guru-guru kita sekalian, tak lupa juga seluruh muassis Nahdlatul Ulama yang kami muliakan. Mudah-mudahan kita sekalian nanti ketika kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikumpulkan bersama mereka. Amin ya rabbal alamin. Karena ini yang menjadi tujuan mulia daripada perjuangan Nahdlatul Ulama, bagaimana seluruh pejuang-pejuang atau nahdiannya nanti dikumpulkan bersama ulama. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga seluruh pengurus PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah, Bapak Haji Mahmud Sayyadi yang diwakili oleh Bapak Misran. Terlalu banyak kalau disebut ini sebenarnya. Singkat saja, seluruh Banom Nahdlatul Ulama Kabupaten Mempawah, ya, termasuk seluruh pengurus Pacaya,
muslimat, mulai dari pengurus sampai anggotanya, IPNO juga, IPPNU juga, semuanya kami hormati dan kami banggakan. Ini generasi kita, anak-anak santri yang hadir pada malam hari ini. Kita doakan mudah-mudahan menjadi penerus Nahdlatul Ulama, amin ya rabbal alamin. Wali-wali santrinya kita doakan mudah-mudahan juga nanti mempersiapkan anak-anaknya untuk menjadi pejuang di Nahdlatul Ulama, amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga grup Hadra An-Nur pimpinan Agus Ubay yang kami banggakan. Mudah-mudahan terus semangat berselawat dalam rangka mencintai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, patayat, dan kalau pemudanya Ansor. Kira kalau ada patayat ada fidyahnya, tapi kalau jamaknya patan kan fidyah tuh Ustaz. Kan begitu, beda-beda tipis. Seluruh Ansor dan pengurusnya yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bergabung di acara IPNO berselawat yang diadakan oleh IPNO ya, dan IPPNU. Masya Allah, luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kalau yang belum dapat jodoh yang soleh, amin. Tapi dalam hal ini mungkin saya akan berikan tips sedikit. Di dalam sebuah tafsir begini ya, man amila solihan min dzakarin wa unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini tip untuk generasi muda yang IPNO dan IPPNU-nya untuk mendapatkan jodoh solihin solehah, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau ingin jadi mendapatkan jodoh yang soleh atau solehah, kita dulu jadikan orang soleh. Kalau perempuannya jadikan orang solehah, kemudian oleh Allah diberikan jodoh yang sesuai. Man amila solihan min dzakarin wa unsa wa mu'minun, barang siapa yang beramal soleh dari golongan orang mukmin, kan begitu, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka pastilah kami berikan mereka kehidupan yang baik. Hayatun thayyibah itu menurut sebagian ulama adalah kalau perempuan diberikan suami yang soleh, kalau laki-laki diberikan seorang istri yang soleh. Jangan mimpi untuk mendapatkan itu kalau dirinya enggak soleh atau solehah. Takutnya kayak burung pungguk merindukan bulan, kan gitu, setiap bulan purnama bunyi, tapi sampai sekarang bulannya enggak jatuh-jatuh kan gitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, tapi itulah sebenarnya sekedar ikhtiar dari kita. Seluruhnya itu adalah tetap sesuai dengan garis kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebenarnya saya bingung ini mau menyampaikan masalah selawat atau bagaimana. Saya nanya tadi sama Pak Ahli,
sama Pak Khalil, apa sih yang mau saya sampaikan ini? Begini aja, kasih nasihat aja katanya. Semuanya nanti mudah-mudahan bisa menjadi apa, pengurus NU. Kalau semuanya jadi pengurus, siapa yang mau diurus? Tapi yang jelas begini berkaitan dengan organisasi. Saya pernah baca sebuah ayat Al-Quran begini, Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai, artinya di sana kalau biasanya ditafsirkan ayyusibu, sesungguhnya Allah memberi pahala alladzina, kepada orang-orang yuqatiluna fi sabilih, di mana mereka berjuang di dalam jalan Allah, sofan, dengan berbaris, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti bangunan marsus yang kokoh. Ini dalil untuk berorganisasi. Jadi insya Allah kalau kita masuk dalam organisasi khususnya NU, insya Allah apa yang akan kita harapkan insya Allah berhasil. Dan ini perjuangan, yang penting niatnya, kan begitu. Yang penting niatnya. Kalau niatnya nggak bagus, jangan masuk dulu, niatnya diperbaiki, kan begitu. Karena begini, niat ini kan pengantar. Ketika pengantarnya bagus, insya Allah perjalanannya bagus. Karena niat ini yang kita persembahkan kepada Allah. Jangan sampai kita berbuat tanpa makna di sisi Allah Subhanahu. Karena tujuan kita adalah akhirat. Apapun yang kita perbuat itu sebaiknya dikelola bagaimana menjadi bekal akhirat. Di dalam ber-NU ini bagian dari hal tersebut. Kan ini kan sebenarnya kan al-ulama warasatul anbiya. Kalau memahami dari hadis ini, bahwasanya kita ber-NU ini sekalipun bukan ulama, tetapi membawa visi misi ulama. Nah, ini sebenarnya. Jadi mudah-mudahan semua generasi NU, Nahdien, Nahdiat maksud kami, khususnya pengurus-pengurusnya, betul-betul berbuat sesuai dengan hadis al-ulama warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Khususnya saya tolong diingatkan Calihin, karena saya ini juga bukan ahlinya dalam organisasi. Saya sering telepon minta arahan Takhalil, tolong diarahkan. Iya, karena saya bukan ahli organisasi, cuman oleh kawan-kawan diminta untuk menjadi calon surya. Saya mikir mau enggak, karena kembali kepada hadis ida usidal amru ida ila wairi ali fantadiris. Apabila sesuatu itu diserahkan kepada yang bukan ahlinya, itu tinggal nunggu kerusakannya. Cuman saya mikir juga, daripada nanti kan begitu diduduki orang yang lebih parah dari saya, maka ini saya dosa. Itu aja.
Karena menurut si Abdul Karim Lirboyo, saya pernah dibisiki kawan saya gini. Kata si Abdul Karim itu, kalau kamu layak untuk berbuat, ternyata kamu nggak mau, sehingga nanti posisi diduduki orang yang tidak layak. Haram kamu ini, tidak mau, dosa, kata beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hal ini juga saya sampaikan khususnya kepada IPNU dan IPPNU ini. Saya pernah baca daunnya Imam Syafi'i begini, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Hidupnya seorang pemuda demi Allah bekalnya hanya dua, satu ilmu, yang kedua takwa. Idza lam yakuna la'tibarah lidati. Apabila dua hal tersebut tidak ada, atau ada tapi salah satunya saja, la'tibarah lidati, maka dia tidak ada artinya. Kan begitu maksudnya apa? Jadi ilmu dan takwa itu harus sinergi. Ilmu saja nggak ada takwanya, nggak manfaat ilmu itu, nggak dijalankan. Ada takwa saja nggak ada ilmunya, takwanya nggak terarah. Maka bekal untuk generasi ini dua yang harus dimiliki, ilmu dan takwa. Bagaimana ilmunya selalu ditambah, selalu belajar, takwanya diperbaiki sehingga bisa diamalkan nanti di dalam perjalanan ke depan, akan menjadi generasi NU yang berilmu dan bertakwa, sehingga seluruhnya dijalankan dengan ikhlas karena Allah. Ini yang penting, karena kalau kita enggak karena Allah, ini enggak berkesinambungan, enggak semangat. Ini hanya kadang kalau ada kepentingan, tapi kalau ikhlas, insya Allah semangat selalu terbangun dan berkesinambungan, dan insya Allah semampunya akan berkorban, sekalipun hanya dengan tenaga, kalau ikhlas karena Allah. Ini yang harus juga diupayakan khususnya oleh pengurus-pengurus terkhusus saya pribadi. Kalau nggak ikhlas, diperbaiki ikhlasnya. Kenapa? Nanti bisa saja numpang hidup di NU, bukan mau menghidupkan NU, malah NU-nya dijadikan jembatan karir dan sebagainya. Ini naudzubillah, yang tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan yang bersangkutan. Kalau kita nggak tahu, tapi jangan sudon, artinya jangan buruk sangka terhadap personal. Nah, ini bukan bukan untuk mengoreksi orang, tetapi untuk evaluasi internal kita masing-masing. Biasanya kan kita itu berilmu, cari keterangan, cari baca kitab dan sebagainya, hanya untuk ngoreksi orang dan disampaikan kepada orang. Sebenarnya ilmu itu kan pertama untuk kita sendiri, untuk diamalkan. Selebihnya itu kalau ada manfaatnya untuk orang lain. Tapi kalau saya
kayaknya yang tadi itu ngapalin hadis untuk pengajian, bukan untuk diamal. Tapi ini adalah hal yang kurang baik, perlu diperbaiki, karena ilmu itu untuk diamalkan, bukan untuk disampaikan kepada orang lain. Alhamdulillah kalau ilmu itu barokah, kemudian ada yang mau belajar, ya terpaksa harus diajarkan kepada orang lain. Karena begini, setelah kita wajib belajar ini, setelah tahu harus diamalkan. Terus kalau dibutuhkan oleh orang lain, wajib diajarkan. Itu tahapannya. Ilmu ini kan kalau hanya ditabung, belajar banyak-banyak, tidak diamalkan, atau di luar yang kita amalkan tapi kita tidak ajarkan, itu tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak ada pahalanya. Kalau belajarnya ya jelas dapat pahala. Kita ngaji dapat pahala setelah kita tahu, kemudian dibiarkan begitu saja, cuman menjadi ilmu yang yang vakum, itu nggak dapat pahala. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah baca hadis begini. Ada seorang sahabat itu belajar, artinya mengadakan khalaqah di Masjid Kuba. Tiba-tiba Rasulullah datang dan mengetahui tentang kegiatan itu. Lalu beliau bersabda begini, ta'allamu ma syi'tum an ta'allamu, fala ya'jurakumullahu hatta ta'malu. Belajarlah kalian sesuai dengan kehendak kalian, tapi falai yu'jirakumullahu hatta ta'malu, lalu Allah tidak akan memberi pahala kepada kalian hatta ta'malu, sehingga kalian melakukan. Ini hadis menjadi dalil bahwasanya ilmu yang kita simpan itu tidak dikasih pahala oleh Allah, kecuali kita taklimkan, kita amalkan, kita tasnif, kita nyusun, kemudian nanti diajarkan kepada orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya nggak bisa banyak ini. Ini tadi jam 21.20, sekarang sudah 21.42, berarti berapa? 20 menit ya? 20 menit, 22 menit. Jadi kalau pakai bahasa Jepang ada yang ngerti nih, bahasa Madura bisa tapi nggak ngerti. Apa? Lapus. Apa lapus itu? Sekarang karena juga momen maulid, ini kan maulid berselawat berkaitan dengan maulid, kan ini bagian dari aswaja ya sebenarnya. Ya kan ada yang di video itu mengatakan bahwasanya maulid ini adalah bid'ah qabihah, masuk neraka. Ya enggak banyak argumen. Kalau maulid ini masuk neraka,
berarti guru Ijai masuk neraka duluan. 1. Nomor 2 Habib Syekh. Nomor 3 Habib Toh. Berikutnya yang lain-lain ini masuk neraka semua. Versi apa? Mereka. Sebenarnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ya kan, memang bid'ah tapi hasanah. Yang bid'ah adalah pelaksanaannya. Apanya? Yang bid'ah ini modelnya, isinya yang enggak, karena isinya baca Quran, kadang khataman, baca tahlil, dalilnya lengkap, sholawatnya ada. Masa sholawat bid'ah? Kan begitu. Ini versi mereka, dan mereka mengatakan, saya kalau ngomong begini nanti dibilang Wahabi katanya. Berarti dia nggak sadar kalau mengatakan Maulidun Nabi itu bid'ah qabihah itu adalah versi Wahabi. Berarti dia nggak sadar kalau dirinya Wahabi. Saya mikir nih, orang ini kayaknya orang nggak normal. Kenapa nggak normal? Orang sakit yang tidak merasa sakit adalah orang nggak normal. Artinya orang yang depresi itu, coba bilang kamu gila, nggak mau, itu marah. Jadi sama. Jadi Wahabi, ya kan, dirinya menerangkan tentang Wahabi dan tidak merasa kalau dirinya Wahabi, sama dengan orang gila, dibilang gila ngamuk dia. Ya, dulu di pesantren ada kawan itu sakit sarafnya kena, dibawa berobat, bilangnya begini, saya kan nggak sakit, kenapa harus dibawa ke dokter? Sudah, saya bilang, sakit ndak sakit ikut saya berobat. Akhirnya pulangnya kan disuntik, gitu, disuntik sininya yang disuntik kepalanya. Pulangnya ngomong dengan saya, iya, saya sakit sebenarnya, gitu. Sebelumnya dia tidak merasa sakit. Jadi Wahabi yang mengatakan Maulidun Nabi itu adalah bid'ah, dan dia juga bernarasi kalau saya bilang begini nanti dibilang Wahabi, berarti dia kayak orang gila. Dia sakit tidak merasa sakit. Tapi yang jelas itu perbedaan. Biarkan mereka menggonggong, tapi kabilah tetap berlalu. Kita terus memperingati Maulidun Nabi, biar mereka mengatakan masuk neraka. Karena ulama-ulama kita alhamdulillah melaksanakan Maulidun Nabi Muhammad SAW, dan barokahnya jelas. Kenapa? Karena isinya sholawat. Masa baca sholawat masuk neraka? Masa sedekah kayak ini masuk neraka? Kan masing-masing itu ada dalilnya. Menurut Imam Ghazali, ketika ada komposisi ibadah, terus apabila salah satu komponen itu tidak ada yang dilarang, maka hukumnya boleh, nggak bid'ah, ya kan? Masa sedekah bid'ah, masa baca tahlil bid'ah, hanya karena labelnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal siapa tadi yang baca ayat itu, kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi
Fabidzalika falyafrahu. Kul, katakan Muhammad, bifadlillahi, dengan anugerah Allah, wa rahmati, dan rahmat Allah. Fabidzalika, maka dengan semua itu, falyafrahu, hendak bergembiralah orang-orang mukmin. Jadi adakah rahmat yang melebihi kedatangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kan maulidin Nabi ini kan tasyakuran, bersyukur kepada Allah karena diberikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, Nabi yang menjadi cikal bakal seluruh adanya makhluk hidup dan kebutuhan makhluk hidup. Jadi adanya makhluk ini adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kebutuhan kita sekalian adalah dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis begini, awwalu ma khalaqallahu nuri wa min nuri khalaqa kulla syai'in. Saya temukan ini bisa dicek karena hadis ini kalau apa menurut orang Wahabi ini hadis mudalas, hadis palsu dan sebagainya. Tapi bisa ceklah di dalam kitab Matoliul Masyarakat. Saya baca Ustadz siapa ini, Ustadz Umar Yani. Saya baca dalam kitab Matoliul Masyarakat, saya temukan itu. Awwalu ma khalaqallahu nuri. Pertama yang Allah ciptakan adalah cahayaku. Wa min nuri khalaqa kulla syai'in, dan setiap sesuatu diciptakan dari cahayaku. Berarti seluruh makhluk hidup ini diciptakan oleh Allah dari nur baginda Nabi, dan seluruh kebutuhan makhluk hidup ini juga diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak tidak besar barokahnya kalau sudah demikian ya. Ini baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau menurut sebagian ulama, baginda Nabi kan ruhul alam, ruhnya alam semesta. Di dalam kitab itu juga dijelaskan. Ada yang mengatakan Abdul Arwah yang disering disampaikan oleh Buya Ar-Razi, bahwasanya baginda Nabi ini adalah Abdul Arwah. Maksudnya seluruh alam semesta ini diciptakan dari nur baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pengertian rahmatan lil alamin, diantaranya rahmatan lil alamin. Di antara pengertian rahmatan lil alamin ini begini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ini kata Allah dalam Al-Qur'an. Dalam hadis, ana rahmatun muhdatun, aku ini adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada sebuah hadis qudsi begini menyatakan, abdi lam tashkurni idza lam tashkur man ajraitu nikmatan ala yadai. Abdi, wahai hambaku, kamu tidak termasuk orang yang bersyukur kepada aku apabila kamu tidak berterima kasih kepada orang yang seluruh nikmat aku salurkan kepadamu melalui orang tersebut. Siapakah gerangan? Tidak ada lain kecuali baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita memperingati Maulidun Nabi, insya Allah dalam sebuah penjelasan ini termasuk majlisul khair, majma'ul khair kamaulidin Nabi, begitu. Maka ketika kita hadir di majelis maulid, majelis zikir, majelis salawat, dianjurkan supaya hudur bersama Allah, hudur bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam hati itu berdoa, ya Allah, ampuni kami semua yang hadir di sini.
Ya Allah, anak-anak kami titipkan kepadamu ya Allah. Santri-santri kami titipkan kepadamu ya Allah. Ya Rasulullah, kami titipkan semua itu kepada engkau. Boleh begitu. Ya Rasulullah, kami titipkan. Kalau kita tawasul kepada baginda Nabi, bukan minta ke baginda Nabi, minta kepada Allah dengan minta tolong kepada baginda Nabi supaya disampaikan kepada Allah. Itu namanya apa? Tawasul. Karena mukmin seperti ini mukmin istimewa. Kita hudur bersama baginda Nabi, artinya hudur hati ini disambung kepada baginda Nabi, hati ini disambung kepada Allah sambil berdoa, ampunilah kami ya Allah, karena seluruhnya terhalang dengan dosa-dosa kami. Dosa ini kan as-satru bainal abdi wa rabbih. Dosa ini adalah penghalang di antara hamba dan Tuhannya. Ketika kesulitan dalam urusan berarti ada dosa yang menghalangi di sana. Maka pertama ketika kita di dalam majelis seperti ini, ya Allah ampunilah kami, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Seterusnya kita titipkan kepada Allah anak-anak kita. Anak-anak kita, kalau punya santri-santri kita, kalau punya jamaah-jamaah kita titipkan kepada Allah. Mudah-mudahan diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan begini, ya Allah, jadikan anak-anak kami, jadikan mereka orang-orang kaya raya. Jangan. Serahkan kepada Allah. Rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Tuhanmu menciptakan apa yang dia kehendaki dan wa yakhtar, dan dia memilih. Artinya apa? Seluruhnya kita pasrahkan kepada Allah, pasti diberikan yang terbaik. Tapi minta nggak apa-apa sih, minta kaya boleh, minta istri yang cantik boleh, minta suami yang ganteng boleh, sudahlah ganteng kaya raya lagi, ya kan? Boleh, tapi jangan ambisi. Ini bahaya. Serahkan kepada Allah. Iya ya Allah, kalau misalnya itu yang terbaik. Iya, saya pernah baca di dalam kitab hikam begini ya. La yakun begini, ta'akhuru amadil atok ma'al ilhahi bidu'a mujiban liyasib. Kamu jangan sampai putus asa ketika berdoa itu agak telat. Apa? Agak telat pembuktiannya. Fa innahu dominah lakal ijabah, pasti Allah menjamin untuk menerima doa kamu. Ini artinya begini, bima yakhtaru laka, di dalam sesuatu yang Allah pilih. La bima takhtaru li nafsik, bukan yang Anda pilih. Wa fil waqtil ladzi yurid, dan di waktu yang Allah kehendaki. La fil waqtil ladzi turid, bukan di waktu yang Anda mau. Ini penjelasan di dalam Al-Hikam begitu. Saya pernah dengar perkataan Buya Hamka begini, Allah itu memberi ketika menghendaki, bukan ketika diminta. Dan Allah memberi sesuai dengan pilihan Allah. Jadi kalau berdoa terus kita pasrah kepada Allah, itu diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begini, kalau kita pasrah maka dialihkan kepada kebutuhan kita. Di dalam sebuah penjelasan Imam Ghazali begini, bahwasanya
Kita kan tidak tahu besok ini yang kita perlukan apa, nggak tahu kan? Yang tahu Allah. Ketika kita minta sesuatu tidak sesuai dengan kebutuhan kita dan kita pasrah, maka Allah arahkan kepada yang kita butuhkan. Contoh begini dalam kitab Minhajul Abidin ini, misalnya kita besok ini ada catatannya tabrakan, sekarang minta duit banyak-banyak kepada Allah. Kalau kita enggak ambisi, enggak maksa secara perasaan kepada Allah, maka itu dialihkan kepada penyelamatan tabrakan yang akan terjadi besok. Itulah istimewanya kita berdoa apabila kita serahkan kepada Allah, sekalipun yang diminta itu kita sebutkan, tapi pasrah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kalau nggak enak penyampaiannya mohon maaf, tapi kesimpulannya dalam penjelasan saya tadi mulai awal sampai sekarang, pertama, marilah kita berjuang di dalam NU ini, berjuang untuk mengabdi kepada agama dan karena di dalam NU ini lengkap, ya kan? Lengkap, lembaganya lengkap, banomnya lengkap juga. Dalam semua tatanan ini ada. Kalau mau berbuat, insya Allah itu menjadi jalan ibadah kepada Allah melalui NU. Yang kedua, ikhlas, harus ikhlas. Karena nggak ikhlas ini tidak ada apa-apanya, tidak ada artinya. Tidak karena Allah. Kalau ikhlas kan apa? Seperti ruh. Jadi kalau tidak ada ikhlas, sama dengan orang sudah tidak ada ruh, tidak ada artinya sama sekali. Berikutnya adalah kepada pemuda-pemudi ini, mari berjuang. Pertama dikumpulkan, ya, berusaha bagaimana bisa dapat ilmu. Yang kedua bisa dapat takwa, karena dua-duanya harus dimiliki oleh generasi kita. Kalau enggak, maka hidupnya tidak ada gunanya. La tibarolidatihi, punya ilmu tanpa takwa, ilmunya ndaman bahaya. Punya takwa enggak punya ilmu, ilmunya takwanya enggak terarah, bahaya juga. Yang terakhir, marilah kita mengenal baginda Nabi Muhammad SAW, bahwasanya beliau dari segi fisik adalah besarun, tapi dari segi rohani adalah bukan manusia biasa. Tapi ingat, beliau bukan Tuhan, bukan malaikat, manusia. Ya kan, wa mablagul ilmi annahu besar, wa mablagul ilmi, dan puncak penelitian, annahu sesungguhnya baginda besar manusia dari segi fisik, bukan malaikat, bukan jin, dan bukan Tuhan. Tapi wa annahu khairul khalqi kullihim, dari sisi rohani beliau adalah makhluk yang paling mulia, bahkan lebih mulia daripada Al-Quran yang makruh. Saya pernah baca dalam sarahnya ya Burdah, bahwanya baginda Nabi ini lebih mulia dari Quran yang makruh ini. Ayat-ayat Al-Quran itu kan Quran yang makruh yang dibaca, itu kan makhluk sudah. Nah, baginda Nabi lebih mulia daripada itu. Tapi kalau kalam kodimnya ya enggak, karena itu sifat Allah. Sifat Allah ini tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada. Tapi baginda Nabi lebih mulia daripada Quran yang makhluk yang dibaca itu, yang kita baca, karena itu sudah makhluk juga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak enak mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat.
karena saya nggak bisa ngarang-ngarang itu biar enak nanti, nggak berani, takut jadi penyakit, ya kan? Jadi penyakit bukan dapat pahala, mana menjadi penyakit yang kronis, kan begitu, ya kan? Jadi nggak ikhlas nanti. Saya bukan orang ikhlas dengan demikian karena memang bukan orang ikhlas begitu. Nampaknya nggak mampu untuk mengawal hati ini dengan cara begitu. Nah, lebih baik seadanya, enak ya sudah, ya kan, laku nggak laku ya sudah, nggak apa-apa, yang penting seadanya bisa berbuat. Wallahu muwaffiq lahu bidzalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Syukran kathiran kami aturkan kepada Syekhul Kiram Kiai Haji Bukhari. Harapan kita bersama, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil ibrah dari apa yang telah disampaikan oleh beliau, sehingga menjadi salah satu tangga kita untuk melanjutkan perjuangan Nahdlatul Ulama untuk mengabdi pada agama, nusa dan bangsa, serta menambah kecintaan kita terhadap baginda besar Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjuti acara selanjutnya, yakni pembacaan Maulid Syaraful Anam di Mahalil Qiyam, disertai pembacaan Maulid fi Hubbi, yang dalam hal ini akan dipandu oleh Majelis An-Nur Kabupaten Mempawah. Kepada Majelis An-Nur Kabupaten Mempawah kami persilahkan. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الجنة ونعيمها سعد لمن يصلي ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاغتسل الشكر واسلم الشهر وازداد الكرسي هيبة وامتلأت السماوات والنورا وضجت الملائكة تكليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ثران وعمي وفضلك إلى نهاية تمام حملك. فلما اشتد الخلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمام بحرمة النبي صلى الله على محمد عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
عليك يا حبيب سلام عليك صلوات عليك الله يا ابن المدني مرحبا
واجعل مجتمعنا ويا حسن الختام يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهدي محمد يا الله اغفنا ما قد سألنا يا الله من عطاياك الجسم يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله عليم سري واخفى يا الله واستجيب دعوتي يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركات الهادي محمد يا الله صلوا على النبي محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم بحب سيدنا محمد نور لبدر الهدى محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قلبي يحن إلى محمد ما زال بوجده محيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ما لحبيب سوى محمد غير رسول النبي المكرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم شوق المحب إلى محمد أبلغ ثم به تحيا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم من عشر شافعنا محمد ورجل ذلك بجهنم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ميلاد سيدنا محمد والقرى بلده اللهم صل على محمد يا رب
وسلم آية يا زمنا محمد مولاه سلمه وكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم أدعوك أحمد يا محمد يا سيد الرسل المقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اشفع إلى الله يا محمد يوم القيامة كريمنا اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم نرجو شفاعة في محمد لو كنا نرتكب المحرم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم ملجأ ملجأنا محمد يوم الهوان به تحشى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والرجال به محمد والحق بين تكلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم قال سماء سماء محمد جبريل قال له وتقدم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم والجد حين غزا محمد منهم ملائكة تسوى اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الإله على محمد والآل كلهم وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم وصلى الله على محمد وعلى صحبه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الاولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الاخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الانبياء وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة على يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وجزه عنا أفضل ما جزت نبيا عن أمته وهذه الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة الرفيعة والمسؤول المقام والمعمولة والدعوة يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وإياكم ممن يستوجب الشفاعة يرتدي به من الله رحمة الحمد لله رب العالمين اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وصحبه سيدنا الكل اجعلنا من خير أمته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا بسنته واستعمل ألسنتنا في مده ونصرته وأحينا مستمسكين بطاعته ومحبته وعملنا على سنته وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا بها ويسعه بالعلا فترحمها اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم
فأفد علينا ببركة والزليس والتكريم وأسقنا بجوال بدينا وانعمنا بالجنب نعم المقيم اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله أهل الصدق والوفاء كلنا معينا ومشفى وبوينا من الجنة غرفاء وارزقنا بجاهه عندك قبول وعزا وشرفا اللهم إنا نتوسل إليك بنك المعتار وأهل الأذى وسب الحجر كفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرزنا من جميع المخول أنظر واجمع بيننا وبينه بدار القرار وتقبل منا ما قدمنا من جيش أعمالنا فينا والإسرار وارحمنا برحمتك لنا إنك أنت الرب الغفار يا غفار إلهي تمم النعم علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا إنا بالرفق والعوافي ومن كل مطلوب لدينا فإنا لا نؤمن في مهم ألم بنا ولم خلقنا لا ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت كمينا صل على رسول كل حين محمد النبي الزكي الأمين آل وسب الكرام وله والتابعين يا إلهي بحقه دمر البغي والفساد يا إلهي بحق جد بك يا جواد حسن القصد والمراد وصف الوقت والمداد يا محمد فالحمد سليمان الغرامي والأواتي لا تحرقني في الملم تقديني وملتي تقني وتمرا مهنتي بلدتي سلوتي ورحمة بذنك في التي ستتوني بلا كلام وصلى الله على خير القوة وآله وسلم وسلم تسليما كثيرا واهتم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله أجمعين صلى الله ربنا نور المبين أحمد المصطفى المرسلين وعلى آله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.